Halo teman-teman, kembali lagi bersama Kamar Film. Kali ini saya akan membahas sebuah film dengan judul The Revenant, yang merupakan film drama biografi kriminal garapan Alejandro González Iñárritu, yang skenario-nya ditulis oleh Alejandro sendiri bersama dengan Mark L. Smith. Berdasarkan A Novel of Revenge serta kisah penjelajah dan pemburu kulit Hugh Glass, tayang perdana di TCL Chinese Theater, Los Angeles pada 2015. Film berdurasi 150 menit yang dibintangi oleh Leonardo DiCaprio, Tom Hardy, menceritakan tentang seorang pria bernama Hugh Glass yang sedang melakukan ekspedisi perdagangan bulu di hutan bersama kelompoknya. Hingga suatu ketika terjadi penyerangan dari suku Ri. Dalam pelarian kelompoknya, Glass diserang seekor beruang hingga sekarat. Kemudian ia ditinggalkan oleh anggota timnya sendiri. Sebelum kita masuk ke dalam isi ceritanya, tak bosan-bosan saya mau kembali mengingatkan kalau ini adalah konten full spoiler. Jadi untuk kalian yang memang belum menonton filmnya, saya sangat menyarankan untuk kalian menonton filmnya terlebih dahulu. Karena bagaimanapun pengalaman menonton film secara utuh akan jauh lebih baik. Dan juga saya mau mengingatkan barangkali untuk kalian yang memang suka dengan konten Alkisah, di mana saya menceritakan sebuah kisah-kisah misteri yang ada di Indonesia dengan coretan bergambar sebagai visualnya. Kalian bisa langsung saja klik link di deskripsi video ini, di mana itu juga saya yang bacakan ceritanya. Semoga saja kalian suka. Jadi, segitu saja dan langsung saja kita masuk ke dalam isi ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan setting tahun 1820-an. Kamera menampilkan anak dan istri Hugh Glass yang sedang berdiri di bawah pohon sebelum penyerangan dari sekelompok perwira terhadap suku Panwi terjadi. Kemudian, suara Glass terdengar. Ia mencoba menenangkan putranya di antara pondok-pondok yang terbakar, berbicara menggunakan bahasa Indian bahwa mereka akan baik-baik saja selama mereka masih bernafas dan Glass tidak akan meninggalkan putranya. Sementara saat itu, istri Glass sudah tewas karena tertembak peluru. Bertahun-tahun kemudian setelah kejadian itu, Glass memisahkan dirinya dari suku Panwi dengan membawa putranya, Hugh, untuk bergabung ke kelompok pengumpul bulu. Suatu pagi, di tepian sungai wilayah Missouri, Hugh yang sedang tumbuh menjadi remaja ikut dalam pemburuan bersama ayahnya. Ditemani Bradger, pemuda seumurannya, mereka berhasil menangkap seekor rusa besar. Bradger meminta bantuan kepada orang-orang di kemah agar membawa rusa tersebut. Namun, tak ada yang mau menolong. Beberapa detik berselang, pria bernama Coulter yang sedang dicari-cari oleh Fitzgerald datang tanpa memakai sehelang benang pun di tubuhnya. Hanya ada anak panah yang menancap di punggung. Coulter sempat berkata, "Tolong," sebelum tubuhnya ambruk ke tanah. Lalu, anak panah lain melesat mengenai leher seseorang yang lain. Saat itulah kelompok Glass yang dipimpin oleh Andrew Henry tersadar bahwa mereka sedang diserang oleh suku Ri yang menguasai wilayah tersebut. Peperangan tidak bisa lagi dicegah. Anak panah yang dilesatkan suku Ri dibalas dengan peluru senapan oleh kelompok pemburu. Tubuh-tubuh berjatuhan, banyak yang tewas dan terluka. Glass bahkan hampir mati tercekik oleh suku Ri jika salah satu rekannya tidak datang menyelamatkan. Mereka kalah jumlah dan strategi. Andrew menarik kelompoknya untuk mundur dan meninggalkan tempat itu. Perahu mereka berlayar di sungai. Andrew dan Glass menduga bahwa suku Ri masih akan mengejar mereka karena telah memasuki wilayahnya. Namun mereka tidak tahu jika sebenarnya suku Ri sedang mencari putri kepala suku Powaka yang diculik oleh orang-orang kulit putih tidak dikenal. Beberapa jam setelah melarikan diri, perahu mereka menepi. Andrew menunjuk Glass untuk memimpin perjalanan pulang mereka dengan menunjukkan arah yang dirasa aman. Orang-orang yang tersisa dari kelompok pemburu menjejaki daratan dan mendaki perbukitan. Fitzgerald menentang ide Glass. Ia merasa iri dengan kewenangan yang diberi oleh Andrew padanya. Mereka sempat bersitegang sebentar. Fitzgerald mulai memusuhi Glass dan Hugh. Ia bahkan tidak segan mengejek Hugh yang memiliki ras separuh Indian dari ibunya. Tetapi Glass dengan tenang membela putranya dan mengatakan kepada Hugh agar tidak membalas apa yang dilakukan Fitzgerald. Hugh menurut. Ia diam mendengarkan Fitzgerald yang dikuasai emosinya sendiri. Niat Glass baik. Ia hanya ingin melindungi putranya yang terus didiskriminasi karena memiliki ras dan warna kulit berbeda terus mendapat masalah. Suatu pagi,
kelompok pemburu terus berjalan di bawah derasnya hujan yang mengguyur hutan Missouri. Mereka baru berhenti ketika hari menjelang sore untuk beristirahat. Glass menyusuri wilayah sekitar untuk mencari makanan, tetapi tiba-tiba ia mendengar suara-suara geraman binatang di sekitarnya. Ia waspada, senapan diarahkan ke depan. Namun naas, Glass tiba-tiba saja diserang oleh seekor beruang grizzly besar dari arah belakang. Tanpa sempat menembak atau memberi perlawanan, tubuhnya terlempar cukup jauh karena diterjang beruang tersebut. Teriakan kesakitannya terdengar ketika si beruang secara membabi buta mencakar dan menggigit Glass. Tubuhnya diseret dan dilempar berkali-kali saat Glass coba memberi perlawanan dengan menembak sang beruang. Membunuhnya ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Beruang itu tidak juga mati. Glass mencoba cara lain. Ia ambil sebilah pisau dari sakunya. Ditusuknya beruang itu beberapa kali hingga akhirnya mereka berdua jatuh ke bawah bukit. Beruang itu menimpa tubuh Glass yang mendarat di tanah lebih dulu. Orang-orang yang sedang mencari Glass kemudian menemukannya dengan kondisi mengenaskan dan hampir tidak bernyawa karena pendarahan dan luka serius di tubuhnya. Andrew berusaha mengobatinya sebisa mungkin. Ia hentikan pendarahan di punggung Glass dan menjahit luka-lukanya. Sementara Hawk yang melihat ayahnya dalam keadaan seperti itu menjadi sangat sedih dan khawatir. Ia takut ditinggalkan Glass sendirian. Malam tiba di hutan. Sukuri sedang melakukan negosiasi pertukaran dengan orang-orang Prancis. Kepala suku menginginkan kuda agar bisa mempercepat pengejaran. Ia menukar bulu-bulu rampasan dengan 5 ekor kuda agar bisa mengejar kelompok pemburu Andrew. Keesokan harinya, Glass dibawa oleh kelompok menggunakan tandu. Andrew ingin terus menjaganya, setidaknya sehingga Glass menemui ajalnya sendiri. Tetapi karena kondisi Glass cukup menghambat perjalanan pulang mereka, Fitzgerald yang sudah muak menyarankan agar Andrew membunuh dan mengakhiri penderitaannya. Mata Glass ditutup dan Andrew sudah mengerahkan pistol ke arah Glass. Tetapi karena tidak tega dan tidak ingin melakukan hal tersebut pada Glass yang sudah sangat berjasa dalam perjalanan mereka, Andrew akhirnya menawarkan imbalan sebanyak $100 bagi siapapun yang mau tinggal dan merawat Glass hingga kematiannya tiba. Hawk dan Bridger mengajukan diri lebih dulu tanpa meminta bayaran sepeser pun. Kemudian mendengar tawaran sebesar itu, akhirnya Fitzgerald menyanggupi untuk menjaga Glass hingga ia mati. Selama kondisinya yang memburuk, Glass mulai membayangkan istrinya dan hari di mana penyerangan itu terjadi. Gambaran-gambaran masa lalu menyakitkan itu terus terputar di benaknya. Sementara di saat yang sama, Fitzgerald sedang menggali kuburan untuk Glass. Fitzgerald memiliki kesempatan berbicara berdua dengan Glass tanpa pengawasan. Ia mencoba meyakinkan Glass untuk mengakhiri penderitaannya sehingga tak perlu ada lagi yang mati oleh Sukuri karenanya, termasuk Hawk. Karena Glass tidak bisa berbicara, Fitzgerald menyarankan agar Glass berkedip jika ia menyetujuinya. Untuk waktu yang lama, Glass menolak. Ia menahan matanya berkedip. Fitzgerald terus mendesak hingga suatu ketika mata Glass menutup karena tidak mampu menahannya lagi. Fitzgerald menafsirkannya sebagai tanda persetujuan. Maka ia mulai membekap Glass agar mati kehabisan nafas. Saat itulah Hawk muncul dan melihat apa yang dilakukan Fitzgerald terhadap ayahnya. Ia mulai memanggil Bridger untuk meminta pertolongan. Sampai kemudian Fitzgerald menikam perut Hawk dengan pisau lalu membiarkannya mati kehabisan darah. Glass melihat putra satu-satunya itu meregang nyawa tanpa bisa berbuat apa-apa untuk membantunya. Bridger yang sedang mengambil air dan menangkap barang-barang untuk makan malam tidak mengetahui apa yang diperbuat Fitzgerald. Ia menanyakan keberadaan Hawk yang tidak tampak sama sekali. Namun Fitzgerald tidak menjawabnya. Keesokan pagi, Fitzgerald menipu Bridger dengan mengatakan bahwa 20 orang Sukuri sedang mengarah ke tempat mereka dan kini sudah berada di sungai. Ia juga menyeret tubuh Glass dan menguburnya hidup-hidup tanpa merasa bersalah. Bridger enggan melihat apalagi membantu Fitzgerald melakukan perbuatan tidak manusiawi tersebut. Permintaan maaf yang tulus keluar dari mulutnya ketika Bridger harus meninggalkan Glass. Tidak lupa, ia juga meninggalkan botol minumnya untuk Glass. Jauh dari lokasi Glass ditinggalkan, Andrew dan kelompoknya menemui perjalanan yang sangat sulit menuju benteng Kiowa tanpa Glass yang memandu mereka. Sedangkan Glass, ia terbangun dengan keadaan yang masih sangat lemah. Glass berjuang menyeret tubuhnya untuk mencari jasad putranya. Ia melihat tubuh Hawk yang sudah membeku di bawah salah satu pohon dan kemudian bersumpah bahwa akan selalu bersama putranya. Di tengah-tengah itu, Bridger akhirnya menyadari bahwa ia telah ditipu oleh Fitzgerald. Mereka sempat berdebat dan hampir saling membunuh. Namun, meski begitu,
Bridger tetap mengikuti Fitzgerald pulang. Glass yang dadanya dipenuhi duka dan kemarahan ingin membalaskan dendamnya pada Fitzgerald. Barang-barangnya dikemasi dan Glass memulai pengejaran dengan cara merangkak. Belum juga ia pergi, Sukuri sudah hampir menemukan dan menangkapnya. Glass bersembunyi dan pelan-pelan menyelinap pergi hingga menemukan aliran sungai. Ia berhenti di tepiannya lalu membuat api untuk menghangatkan tubuh serta menggunakan sisa-sisa bubuk mesiu untuk menutup luka di tenggorokan. Sukuri semakin mendekat. Glass yang sedang bersembunyi di bawah tebing menghindari mereka dengan menceburkan diri ke sungai. Namun, arus yang terlalu deras justru membuatnya terhanyut. Tubuhnya terdampar di tepian. Ia mengistirahatkan tubuhnya setelah membuat perapian. Glass terbangun pagi-pagi sekali karena lapar. Ia mencari ikan di sungai dan memakannya mentah-mentah. Suara gemuruh terdengar di perbukitan. Glass naik dan melihat sekumpulan bison sedang melarikan diri dari serigala. Daging bison yang besar itu Glass bayangkan sebagai santapan yang lezat. Glass meninggalkannya. Baru saat malam, Glass kembali ke atas bukit. Ia melihat seorang lelaki Indian memakan daging bison yang sebelumnya dimangsa serigala. Didekatinya lelaki itu, Glass meminta makanan. Orang tersebut melemparkan salah satu daging dan melihat Glass memakannya dengan rakus. Keesokan harinya, Glass baru bercerita apa yang menimpanya di perjalanan hingga dirinya terluka parah. Sang Indian juga menceritakan apa yang terjadi padanya dan kemudian mengajak Glass untuk ikut bersamanya. Mereka arungi salju dan sungai bersama, sementara Fitzgerald dan Bridger sudah sampai di markas mereka. Keduanya mendapat bayaran dari Andrew, namun Bridger menolak. Ia merasa sangat bersalah atas apa yang dilakukannya pada Glass dan ingin mengatakannya pada Andrew, tetapi Fitzgerald menghalangi. Diantah berantah, Glass dan lelaki Indian terus bergerak bersama untuk mencapai tujuan mereka. Tubuh Glass pelan-pelan membaik dalam perawatan si lelaki Indian. Mereka semakin dekat seiring waktu. Hingga suatu siang, setelah badai salju menerjang, Glass yang terbangun di bivouac darurat menemukan lelaki Indian itu sudah tergantung di pohon dengan sebuah tulisan berbahasa Prancis tertempel di dadanya. Kita semua barbar. Tak jauh dari tempat lelaki Indian itu tergantung, sekelompok orang Prancis yang menculik Powaka sedang membangun kemah. Glass menyelinap masuk untuk mengambil kuda milik lelaki Indian, tetapi melihat Powaka disiksa, ia tidak bisa membiarkannya. Maka ia menyelamatkan Powaka dan membiarkan perempuan itu membalaskan dendamnya sendiri. Glass kabur dan terpisah dari Powaka. Karena terburu-buru, tempat air minum yang diberikan oleh Bridger tertinggal di perkemahan. Glass mengatur strategi. Ia bermalam di hutan untuk beristirahat sebelum melanjutkan perjalanannya ke markas. Namun keesokan paginya, Sukuri justru menyerang. Ia terjatuh dari tebing tinggi bersama kuda yang ditungganginya. Kuda itu tewas, sedangkan Glass merasakan tubuhnya mulai membeku. Di tengah cuaca yang mengancam nyawa, Glass bergerak cepat mengeluarkan organ tubuh sang kuda. Bukan untuk dimakan, melainkan agar ada ruang kosong di dalam tubuh kuda yang bisa dipakai Glass untuk berlindung dari terpaan cuaca. Ia berada di dalamnya hingga badai salju berlalu dan tubuhnya menghangat. Perjalanan pun dilanjutkan kembali dengan berjalan kaki. Glass masih sangat bertekad untuk membalaskan dendam putranya pada Fitzgerald. Sementara itu, ada seorang pria Prancis yang datang ke markas. Seluruh pasukannya yang lain telah tewas, hanya dirinya yang tersisa. Ia kelaparan dan mengiba meminta makanan. Saat ia mengeluarkan perak juga barang-barang yang dimiliki untuk menukarnya dengan makanan, botol minuman yang terjatuh dari tas Glass pun dikenali oleh Bridger, pemiliknya. Bridger mengira bahwa itu dibawa oleh Howe. Andrew mulai mengerahkan anak buahnya untuk mencari Howe. Berbekal petunjuk yang diberikan orang Prancis itu, mereka menemukan Glass. Semua orang tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Glass dengan cepat dibawa ke markas untuk diobati. Andrew yang marah besar karena merasa telah ditipu pun mencari Fitzgerald yang telah melarikan diri menuju Texas dengan membawa semua harta milik Andrew di berangkas. Bridger ditahan karena dituduh berbohong. Glass yang belum pulih sepenuhnya memaksa untuk mengejar Fitzgerald secepatnya, ditemani oleh Andrew. Mereka berdua meninggalkan markas dan mengikuti jejak di salju. Andrew dan Glass berpencar. Fitzgerald menemukan Andrew lebih dulu dan menghabisinya. Glass menemukan kaptennya itu sudah tidak bernyawa. Ia mengejar Fitzgerald dan berhasil melukai lengannya. Pengejaran terus berlanjut hingga Fitzgerald terpojok di tepian sungai. Pergulatan tidak berhenti. Mereka saling menusuk satu sama lain. Salju tempat mereka berada tidak lagi putih, melainkan memerah dibasahi darah. Saat Glass melihat Sukuri di seberang sungai, ia berkata pada Fitzgerald bahwa pembalasan berada di tangan Tuhan.
tubuh Fitzgerald dihanyutkan ke sungai. Lalu kepala Suguri menangkap dan menghabisinya saat itu juga dengan pisau. Glass tidak lari saat Suguri menghampirinya. Ia pasrah. Namun, ternyata Glass tidak dibunuh karena telah menyelamatkan Powhatan. Di akhir film, Glass mendengarkan suara-suara dan melihat istrinya yang meninggalkannya sambil tersenyum. Matanya berkaca-kaca. Lalu, film pun selesai. The Revenant memiliki plot dan konsep cerita yang menarik tentang seorang pria yang bertahan hidup melawan alam untuk membalaskan dendam putranya yang terbunuh. Tidak hanya cerita tentang survival dan balas dendam, Revenant juga memperlihatkan pada penonton bagaimana hubungan antara ayah dan anak, diskriminasi ras, efek trauma masa lalu yang mempengaruhi karakter, serta betapa buasnya kehidupan. Saya rasa berlandaskan trauma atau rasa takut inilah sebenarnya karakter-karakter The Revenant bertindak. Takut akan kematian, takut akan kehilangan segala hal. Kita semua mungkin akan mengerti posisi Glass sekaligus Fitzgerald jika memahami rasa takut dan trauma mereka. Selain rasa takut, keinginan bertahan bisa saja menjadi alasan atas hal barbar yang terjadi. Kita akan paham bahwa selalu ada alasan seseorang untuk melakukan sesuatu. Segitu saja teman-teman pembahasan film kita kali ini. Terima kasih untuk kalian yang menonton konten ini sampai akhir. Dan juga terima kasih untuk kalian yang menanti-nanti konten dari Kamar Film. Sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.